Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu pimpin doa dulu. Oke, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika al-tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana batal watani wa nabatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa anta surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baik, sebelum lanjut ke materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan, kan? Baik, mengenai ketenaga kerjaan, setelah kita bekerja pada suatu perusahaan atau instansi tertentu, pasti kita memiliki gaji, kan? Penghasilan dari perusahaan tersebut. Nah, dari penghasilan tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan pendapatan kita, tentunya besar pajaknya. Nah, pajak tersebut merupakan salah satu sumber dari penerimaan APBN. Nah, kita lanjut ke materi kita pada hari ini tentang APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, apa sih itu APBN? APBN adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara dalam periode waktu tertentu. Nah, ada yang tahu periode APBN itu berapa lama? Yang pakai hijab coklat berapa lama? Nggak tahu. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Berapa lama? Ya, benar. Jangka waktu APBN itu 1 tahun dan dimulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya kita ke tujuan APBN. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjalankan tugas kenegaraan itu, untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, meningkatkan perekonomian, dan untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan produksi ini? Contohnya misalnya nih, bapaknya yang ini kan jadi petani, pasti dia butuh pupuk, kan? Nah, dari pupuk ini diberikanlah dia subsidi agar harganya itu lebih terjangkau gitu ketika dibeli oleh para petani, sehingga jika tanamannya tumbuh subur, bagus, berarti itu akan meningkatkan produksinya, sehingga itu bisa menunjukkan perekonomian dari para petani itu tersebut. Selanjutnya, untuk memberi kesempatan kerja ini, kan APBN mempunyai anggaran tersendiri untuk setiap wilayah. Nah, anggaran ini seperti untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Nah, dari perbaikan jalan ini akan membuka peluang tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ini fungsi APBN. Menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN itu mempunyai 6 fungsi. Yang pertama itu otorisasi, fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, sama stabilisasi. Nah, kita mulai dari fungsi otorisasi ini. Fungsi otorisasi ini mengandung arti bahwa anggaran negara itu menjadi pedoman dasar melaksanakan pendapatan dan pengeluaran dalam waktu tertentu.
pada tahun yang bersangkutan. Nah, dalam fungsi perencanaan ini APBN ini menjadi APBN ini memberikan kerangka dasar atau kayak apa ya? Intinya itu udah kayak contoh kayak kegiatan apa yang dilakukan pada tahun tersebut sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Selanjutnya itu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengandung arti bahwa anggaran negara itu harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tersebut. Nah, selanjutnya fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk memberi kesempatan kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, dalam fungsi alokasi ini bertujuan untuk membagi anggaran negara itu secara proporsionalitas dalam mengalokasikan pembangunan dan pemerataan. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, di mana fungsi distribusi ini adalah bentuk atau tujuannya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan yang telah dialokasikan. Yang selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini mengandung arti bahwa anggaran negara ini menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Misalnya nih, ketika ekonomi melemah, pemerintah akan meningkatkan belanja sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Sedangkan sebaliknya, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan mengurangi belanjanya dan menaikkan pajak. Selanjutnya ada asas penyusunan APBN. Asas atau dasar penyusunan APBN itu terdiri dari 3. Yang pertama itu kemandirian, yang kedua itu ada penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir itu ada penajaman prioritas pembangunan. Nah, yang kemandirian ini berarti bahwa pembiayaan negara itu harus sesuai dengan kemampuan negara itu sendiri, sedangkan pinjaman dari luar negeri itu hanya sebagai pelengkap. Nah, misalnya untuk pembiayaan negara ini agar dia bisa untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, misalnya dengan menambah penerimaan dalam negeri. Misalnya kan penerimaan dalam negeri itu seperti pajak. Nah, pajak ini harus ditingkatkan pendapatannya misalnya dengan menambah basis pajak atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan dalam negeri ini bisa membiayai seluruh pengeluaran dari negara itu sendiri. Sedangkan untuk penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas ini, misalnya anggaran itu harus digunakan sehemat mungkin. Sesuai dengan anggaran itu harus digunakan sehemat mungkin, tapi tetap mencapai hasil yang maksimal. Terus yang terakhir itu ada penajaman prioritas pembangunan. Nah, penajaman prioritas pembangunan ini berarti bahwa anggaran negara itu harus diarahkan pada sektor-sektor atau proses atau program-program yang benar-benar penting atau mendesak untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini ada landasan hukum APBN. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya cara penyusunan
Nah, cara penyusunan APBN ini dimulai dari pemerintah presiden ini menyusun rencana anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah pemerintah presiden ini menyusun rencana anggaran belanja pendapatan dan belanja negara tersebut, maka akan diajukan kepada DPR. Nah, setelah menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara tersebut, ini akan diajukan kepada DPR dan kemudian akan disidangkan oleh DPR. Kemudian ada dua kemungkinan, yakni ada kemungkinan diterima dan ditolak. Nah, apabila dia diterima, maka APBN ini akan disahkan melalui undang-undang. Sedangkan apabila APBN yang sudah diajukan itu ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Kemudian setelah selesai disidangkan dan kemungkinan diterima dan ditolak, maka itu akan dikembalikan lagi untuk dilaksanakan. Sudah mengerti tentang ini? Ada yang bisa jelaskan lagi? Jadi kita ulang ya. Cara penyusunan APBN itu pertama, pemerintah presiden itu menyusun terlebih dahulu rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut dalam bentuk nota keuangan. Kemudian akan diajukan kepada DPR untuk disidangkan. Setelah disidangkan, ini akan mempunyai dua kemungkinan, yakni kemungkinan diterima dan kemungkinan ditolak. Apabila APBN yang sudah diajukan itu diterima, maka dia akan disahkan dalam bentuk undang-undang, dimasukkan gitu. Terus apabila APBN yang telah diajukan itu ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Kemudian akan dikembalikan lagi untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita ke sumber penerimaan APBN. Sumber penerimaan itu ada dua, yang di sini yang pertama itu sumber penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri ini mencakup migas, non migas, perpajakan, terus bea cukai, bea masuk dan bea cukai serta penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan migas ini dalam bentuk apa misalnya? Ada yang tahu migas ini ya, contoh penerimaan dalam migas ini apa? Iya, minyak bumi dan gas alam. Nah, penerimaannya ini dalam bentuk penjualan dari hasil dari penjualan migas ini. Penerimaan dalam negerinya itu didapat dari penjualan dari migas ini. Sedangkan yang non migas ini seperti perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini seperti yang dicontohkan tadi, ada penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada bea masuk dan bea cukai. Yang terakhir ada penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini contohnya seperti pendapatan laba dari badan usaha milik negara atau BUMN, ya kan? Itu adalah contoh dari penerimaan bukan pajak ini. Yang selanjutnya kita ke penerimaan pembangunan. Nah, penerimaan pembangunan berasal dari bantuan dari pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek, seperti bantuan pinjaman melalui
penerimaan pinjaman melalui IBGI ini seperti dalam bentuk pinjaman kredit jangka panjang yang diberikan kepada Indonesia. Yang selanjutnya ada pengeluaran negara dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sebelumnya di sini pengeluaran negara ini yang pertama itu ada pengeluaran rutin. Nah, pengeluaran rutin ini dibagi menjadi dua, pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Untuk yang pemerintah pusat ini dibagi lagi, ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, melunasi bunga utang, dan serta ada subsidi. Sedangkan yang belanja daerah itu ada dua, yakni ada dana perimbangan dan otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, dari belanja pemerintah pusat ini kan tadi ada subsidi. Nah, subsidi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada subsidi BBM dan subsidi non BBM. Ayo bang. Yang selanjutnya ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan ini meliputi pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di sektor industri, pertanian, kehutanan, serta pendidikan. Yang selanjutnya kita ke keseimbangan APBN. Yang pertama itu ada APBN seimbang. APBN itu seimbang apabila jumlah pendapatan atau penerimaan negara sama dengan total belanja negara yang telah direncanakan. Nah, dengan APBN yang seimbang ini berarti APBN sudah mampu membiayai seluruh pengeluarannya tanpa memerlukan pinjaman dari luar negeri. Yang selanjutnya ada APBN defisit, yakni di mana pendapatan atau penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran negara sehingga ditutup dengan pinjaman atau dengan
ada yang paling tidak penting itu bisa dihapus untuk mengurangi defisit ini. Yang terakhir itu ada APBN surplus, di mana pendapatan penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran negara. Ketika APBN ini mengalami surplus, berarti pengeluarannya itu sudah bisa dikendalikan. Baik, cuma itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang baju merah, coba jelaskan lagi cara penyusunan APBN yang sudah dijelaskan tadi. Dan cara penyusunan APBN itu yang pertama itu dari pemerintah presiden. Ya. Pemerintah presiden itu langsung diajukan ke DPR. DPR itu disidangkan. Terus pas sidang itu ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Apabila diterima maka Apabila diterima, maka yang dipakai itu bisa disahkan melalui undang-undang. sedangkan Sedangkan dari undang-undang apabila ditolak akan menggunakan APBN sebelumnya. ya, ini tahun lalu akan kembalikan lagi ke pemerintah pusat. Yang selanjutnya tadi pengeluaran negara itu ada belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Yang ini coba jelaskan ulang atau diingat kembali apa aja dari belanja pemerintah pusat dan belanja daerah tersebut. Yang belanja pemerintah pusat itu ada belanja modal yang masuk ke dalam belanja barang, belanja barang, Iya benar. belanja seterusnya. Dan untuk belanja daerah itu ada dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Baik, mungkin cuma itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu, pimpin satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana Rabbika rabbil izzati amma wa yasifun. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.